Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar dengan NIM akhir 072. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan tutorial PPM. Ini tugas mingguan yang shift 2. Langsung aja kita ke soalnya. Yang nomor 3 yaitu PT Osik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi ban yaitu tekanan ban dalam PSI. Untuk memastikan standar keamanan internasional, Departemen Quality Control atau QC melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Pada setiap bulan, 12 unit sampel ban diambil secara random dari jalur produksi untuk diuji tekanan burstnya menggunakan burst pressure tester. Hasil uji tekanan burst untuk setiap sampel ban telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Tanyanya itu, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau center line dan buatlah peta kendali yang sesuai dengan berdasarkan data tabel tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali apakah proses tersebut sudah terkendali. Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Nah, yang pertama kita akan selesaikan dengan RStudio, di mana pertama itu kita harus menginstal package Read Excel dan QCC, yaitu Read Excel itu untuk mengimpor atau membaca file Excel-nya, dan QCC ini untuk membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistik. Karena saya sudah mendownload, jadi kita langsung aktifkan saja package-nya dengan syntax library. Nah, yang pertama itu kita eh, coba dulu nih soalnya biar kebaca sama sistemnya. Di sini sudah masuk. Lalu kita kan mau menghilangkan kolom bulannya. Jadi kita mengambil data nyatanya aja nih kayak kolom bulannya itu nggak diambil. Jadi kita hilangkan dulu data kolom bulannya. Setelah itu kita bikin peta kendali S-nya dengan sintaks berikut yaitu QCC dari datanya, terus type-nya itu S atau jenis peta kendali yang ingin dibuat kan S ya. Lalu untuk titelnya itu atau judulnya peta kendali S tekanan ban. X-labnya itu subgroup dan Y-labnya itu standar deviasi. Nah, di sini sudah muncul peta kendali S tekanan bannya. Lalu untuk eh, melihat apakah ada data yang keluar batas kendali, kita bisa pakai sintaks berikut. Karena di sini beyond limit integernya 0 dan violating range-nya juga 0, berarti dipastikan bahwa di PT kendali S ini datanya masih berada dalam batas kendali semua. Tidak ada yang di luar. Bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat untuk LCL-nya itu 0,4645684 dan untuk UCL-nya itu 2,167,462 dan untuk center line-nya yaitu 1,316415. Selanjutnya kita bakal bikin peta kendali X-bar-nya. Sintaksnya itu hampir sama kayak yang eh, peta kendali S, cuman di type-nya aja yang berbeda, yaitu kita pakai X-bar dan juga Y-lab-nya kita pakai rata-rata. Jadi kita langsung aja. Nah, ini udah jadi. eh,
apa namanya peta kendalinya. Di mana di sini ada titik merah, ada dua yaitu di subgroup yang 5 dan 9. Berarti itu menunjukkan bahwa ada dua yang berada di luar batas kendalinya. Kita bisa lihat dari datanya juga. Nah, untuk LCL-nya itu 145,68 dan untuk UCL-nya itu 147,67. Nah, untuk center line-nya itu 146,68. Sini kita juga bisa lihat nih data yang keluar dari batas kendali. Walaupun di sini kan sudah bisa melihat, tapi kita bisa pakai sintak ini. Nah, di sini terlihat bahwa data ke subgroup ke 9 dan 5 itu berada di luar batas kendalinya. Selanjutnya, kita bakal, karena ini ada yang berada di luar kendali, itu kita bakal cari permasalahannya dan kita bakal menghilangkan data tersebut. Tapi kita cari dulu permasalahannya. Nah, untuk menghilangkan datanya, kita pakai sintaks berikut, yaitu peta X bar 2 yang sudah fix, terus datanya kita pakai eh, data 3 dan yang mau dihapus itu kan tadi si subgroup 5 sama 9. Kita bisa hapus dulu. Nah, sudah terhapus, jadi kita bikin peta kendali X bar yang perbaikannya. Sintaksnya itu hampir sama, cuman di sini kita pakainya di datanya itu kita pakai yang peta X bar yang tadi sudah di fix. Untuk type-nya juga masih X bar dan masih sama. Kita langsung aja di fix. Nah, dapat dilihat kalau di sini datanya juga udah hilang ya. Jadi tinggal 10. Dan untuk LCL-nya itu 145,94 dan UCL-nya itu 147,91. Dan center line-nya itu 146,93. Lalu lanjut ke yang nomor 4. Nanyanya yaitu PT Siko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Setelah dilakukan evaluasi kualitas menggunakan pendekatan statistical quality control, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing permukaan, dan kerataan bentuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari cacat produk sepatu yang sering terjadi, Departemen QC melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan, atau biasa disebut juga cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan 6 faktor utama, 6M, yaitu man, machine, method, material, measurement, dan environment. Hasil investigasi penyebab utama masalah cacat produk sepatu telah dirangkum pada tabel berikut. Lalu di sini soalnya itu buatlah fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Jadi kita di RStudio dulu. Yang pertama-tama kita definisiin dulu nih apa data yang mau kita pakai, karena kan pakai di Excel-nya itu kita pakai yang sheet 4, jadi kita bikin definisin dulu. Nah, setelah terdefinisi, kita bisa bikin fishbone diagramnya dengan sintaks berikut, yaitu cause effect. Untuk cause-nya itu list, machine, method, material, measurement, environment. Dan untuk efeknya itu
cacat produk eh, pada sepatu. Nah, itu kita bisa langsung di run aja. Nah, maka hasilnya bakal seperti ini. Ih. Nah, sini ada penyebabnya yang menyebabkan si cacat produk pada sepatu. Kita lanjut ke mini tab. Ya, sekarang udah di mini tabnya. Jadi ini untuk yang soal satu tadi hasilnya itu untuk eh, X bar-nya itu di sini UCL-nya itu 8,086 dan apa nih X double bar-nya itu 7,914 dan LCL-nya itu 7,7414. Sementara untuk peta kendali R-nya itu UCL-nya itu 0,995 dan R bar-nya itu 0,56 dan LCL-nya itu 0,125. Lanjut untuk yang kedua, sini untuk individual value-nya itu UCL-nya ada 44,58, X bar-nya itu 44,49 dan LCL-nya itu 44,40. Lalu untuk moving peta kendali moving range-nya itu UCL-nya ada 0,1127. Terus untuk MR bar-nya itu 0,0345 dan LCL-nya itu 0. Lalu untuk yang nomor 3, sini sama kayak yang tadi di RStudio, terdapat data yang berada di luar batas kendalinya. Nah, untuk ini adalah chart yang belum diperbaiki, yaitu eh, untuk yang X bar itu peta kendali X bar UCL-nya itu 147,847, X double bar itu 146,68 dan LCL-nya itu 145,5. Lalu untuk eh, peta kendali S-nya itu UCL-nya 0,167, X bar itu 1,31 dan LCL-nya itu 0,465. Lalu untuk yang perbaikannya, sini setelah diperbaiki di peta kendali X bar-nya UCL-nya itu menjadi 148,039, X double bar itu 146,933 dan LCL-nya itu 145,827. Sementara untuk peta kendali S-nya itu menjadi UCL-nya itu menjadi 2,1, S bar menjadi 1,27 dan LCL-nya menjadi 0,451. Lanjut ke yang nomor 4 yaitu ini ada diagram fishbone-nya. Hasilnya itu untuk eh, efeknya menjadi cacat produk pada sepatu ini dari beberapa variabelnya itu ada main, material measurement, machine, dan metode sama environment-nya. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.